Ya waiting sekarang. hobiku. Melakukan hal-hal baru untuk menemukan diriku yang sesungguhnya. Sama seperti caraku untuk menikmati hidup, aku mencari peluang yang sejalan dengan gaya hidupku. Jangkauan teknologi bisa banget memberikan kemudahan untuk menjalankan bisnis nuskinku di mana saja dan kapan saja. I am entrepreneur and I already discover the best of me. Gue mulai sadar, hidup adalah tentang cari jalan lain, di luar zona nyaman. Maka dari itu gue mulai dari diri sendiri. Dari mulai iseng coba-coba, sampai jadi hal utama yang bikin hobi gue jalan. I am the entrepreneur. You will discover the best of me, while it's your turn to discover the best of you. Mengawali hari selalu jadi tantangan tersendiri. Checklist tiap aktivitas yang harus gue tuntasin. Bangun pagi, sarapan, dan kadang rencana nggak berjalan sesuai harapan. Tapi, apa gunanya kan ngurungin hal yang bisa kita ubah sendiri? Enjoy yourself dong! Dan di sela aktivitas padat, gue juga bisa sempetin diri untuk cari peluang gue sendiri.
ready discover the best of me. Halo, saksikan saya Dian Sastrowardoyo di acara Virtual Talk Show Nu Skin Annual Expo tanggal 19 September 2020 hari Sabtu ini. Di acara talk show Nu Skin Online Expo dengan tema Discover the Best You Empowering Indonesia. Saya Francisca Elizabeth senang sekali bisa menemani Anda sore hari ini dan membuka acara kita. Mari sambut 1B Dance. Till I reach the top, I'ma stop.
Sabtu ini merupakan hari terakhir Nuskin Online Expo yang telah diadakan sejak Kamis tanggal 17 September lalu. Tapi jangan khawatir, bagi Anda teman-teman Nuskin masih bisa memanfaatkan penawaran spesial paket-paket Expo hingga akhir bulan ini. Sebelum lanjut, saya juga mau mengingatkan bahwa nanti akan ada kompetisi virtual photoshoot bersama salah satu tamu spesial kita, tapi nanti dulu saya akan umumkan setelah ini. Teman-teman juga untuk mengikuti sesi foto kompetisi virtual photoshoot ini, Anda bisa mengunggah foto ke akun sosial media dan memberikan hashtag Nuskin Online Expo, hashtag bisa banget, kemudian tag dan mention ke Instagram Nuskin Indonesia yaitu @nuskinid. Bagi teman-teman yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial dari Nuskin Indonesia. Apa saja? Ada Edgelock Wise Pen, G3 Juice, dan juga Life Pack. Jadi jangan lupa ya untuk segera mengupload keseruan teman-teman Nuskin. Baiklah, kita akan segera memulai perbincangan sore hari ini mengenai Discover the Best You, Empowering Indonesia. Siapa tamu spesial kita? Rasanya Anda, saya yakin sudah tidak asing lagi dengan artis kenamaan tanah air yaitu Dian Sastrowardoyo. Dia adalah artis, juga produser dan pebisnis wanita. Selain itu, ada Bapak Kanivi Sumantoro yang sudah ada di studio bersama saya saat ini. Halo Pak, beliau. Halo, Nuskiner, apa kabar? Halo Bu Siska. Halo Pak Kani. Halo Bu Dian, terima kasih. Halo semuanya. Halo Dian. Pak Kani Sumantoro adalah Presiden Nuskin Indonesia dan Filipina. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai perbincangan sore hari ini. Dan saya akan memulai pertanyaannya dari Dian Sastrowardoyo. Halo Dian. Halo, apa kabar semuanya? Apa kabar Dian? Apa saja kesibukan Dian saat ini? Saat ini saya lagi kerja di rumah, saya lagi mempersiapkan film pendek saya, semoga prosesnya lancar. Sekarang lagi transisi dari proses development ke dalam pre-produksi. Oke, Dian ini kan dikenal sebagai aktris yang juga merangkap sebagai produser dan memiliki sederet prestasi. Tema kita sore hari ini yaitu Discover the Best You, Empowering Indonesia. Ini pas banget nih kalau ditanyakan ke Dian pertanyaan ini, bagaimana sih perjalanan karir hidup seorang Dian Sastrowardoyo? Dalam film sebenarnya sebelumnya awalnya saya mulai berkarir itu tahun 96. Waktu itu saya masuk modeling, saya masuk Gadis Sampul, waktu itu saya masih duduk di bangku SMP. Dan kemudian saya masuk ke dunia film itu baru tahun 99. Tapi tahun 99 aja kalau dihitung sekarang udah 21 tahun ya. Jadi ya udah lumayan panjang. Saya pengen banget jadi sutradara sebenarnya awalnya. Tapi akhirnya kesempatannya dapatnya banyak jadi pemain dan baru sekarang lah saya memberanikan diri untuk kembali mengikuti impian saya untuk bisa menjadi pembuat film yang nggak cuma pemain aja, nggak cuma di depan kamera aja, tapi malah kalau bisa jadi sutradara dan mungkin jadi produser. Kemarin tahun ini saya baru sukses meluncing film saya pertama sebagai produser yaitu Guru-Guru Gokil, dan saya sangat bersyukur sekali karena Guru-Guru Gokil bisa di-launching dalam platform internasional, platform streaming di Netflix yang tadinya kita planning bikin film hanya untuk orang Indonesia, ternyata malah jadi dapat kesempatan untuk bisa membagikan film ini ke platform internasional di mana film ini bisa ditonton di 190 negara dengan 190 subtitle bahasa. Jadi saya lumayan bangga sekali. Yang pasti perjalanan karir selama ini benar-benar penuh dengan proses belajar dan saya senang banget dan menikmati banget proses belajar itu. Penuh proses belajar sejak masih sangat belia ya, Dian. Apakah dari kecil nih udah bercita-cita untuk menjadi aktris? Saya waktu kecil cita-citanya sebenarnya jadi sutradara sih, gitu. Jadi bukan jadi aktrisnya. Cuma ya gitu, karena kan kita dalam impian tuh harus kayak ngerjain
satu kerjaan yang mungkin bukan impian kita, tapi bukan sesuatu yang nggak bisa disyukuri juga gitu. Jadi justru mungkin jalannya saya menjadi sutradara atau jadi pembuat film, produser juga harus jadi aktris dulu selama sekian tahun, karena justru memang mungkin proses belajarnya memang di situ gitu. Jadi kayak gitu sih, saya nikmatin aja prosesnya. Oke. Kegiatan Dian ini kan banyak sekali, mulai dari modeling, sejak dulu ya, dari modeling sampai aktris, dan juga banyak sekali prestasi yang diraih, mulai dari juara 1 Gadis Sampul sampai juga dinobatkan sebagai aktris berbakat di Festival Film Asia Pasifik. Kalau dari semuanya itu, kalau boleh mau pilih nih, Dian, pengalaman mana yang paling berharga untuk Dian? Kalau boleh saya pilih, pengalaman berharga juga saya belajar memproduksi sebuah film, menjadi produser, karena proses belajarnya itu benar-benar baru banget. Saya banyak nggak tahu, saya banyak belajar hal baru, tapi juga diberikan kesempatan untuk belajar itu juga sesuatu yang langka dalam dunia ini, dalam hidup ini ya. Kadang-kadang kesempatan tuh kayak sesuatu yang benar-benar perlu kita perjuangkan gitu. Jadi saat kita dapat kesempatan untuk melakukan sesuatu atau mungkin untuk belajar satu hal baru, seperti misalnya menjadi produser gitu ya, itu kan di situ bukan berarti pekerjaannya gampang gitu ya, jadi justru makin susah gitu pekerjaannya. Saya jadi harus belajar tentang sisi bisnis sebuah film, saya harus belajar tentang sisi bagaimana memasarkan sebuah film, bahkan saya harus belajar untuk mencari dana untuk mewujudkan sebuah film. Jadi kayak entrepreneur sih sebenarnya, jadi bikin film tapi dari sisi entrepreneurship-nya. Itu merupakan menurut saya pengalaman yang sangat berharga karena saya jadi dapat ilmu baru gitu loh. Beda banget sama kalau kita udah punya comfort zone, kita jadi kayak punya kenyamanan dari melakukan hal yang kita udah bisa lakukan, tapi untuk selalu keluar dari comfort zone dan untuk selalu bisa menantang diri sendiri untuk bisa menjadi lebih baik, itu sesuatu yang sangat penting untuk bisa memiliki karir yang kontinu. Walaupun penuh perjuangan kan, tapi berbuah manis ya Dian. Nah, setelah mendapatkan penghargaan itu, apa yang Dian rasakan? Penghargaan-penghargaan yang sudah diraih ini, apa yang Dian rasakan pada saat sudah memperolehnya? Penghargaan sih tentunya membuat penghargaan yang sudah didapat. Terus terang saya bersyukur sekali dan berterima kasih sekali. Tapi kadang-kadang kita harus berhati-hati gitu bahwa penghargaan. Kalau saya motonya begitu. Ada banyak lagi teman-teman di dunia film yang juga motonya seperti itu. Kita harus bikin karya, membuat film yang bagus, itu harus menggunakan hati gitu loh. Kita menceritakan cerita, jangan menceritakan cerita untuk bisa memenangkan award gitu, karena piala itu bukan kita yang kontrol gitu loh. Jajaran juri setiap tahun juga sangat berbeda-beda. Bukan berarti kalau kamu nggak memenangkan piala itu bukan berarti kamu sesuatu yang kurang bagus, bukan berarti gitu juga. Banyak banget film-film yang saya suka banget, tapi ternyata malah tidak memenangkan piala apapun, itu banyak banget. Jadi piala itu sesuatu yang sangat objektif dan sangat jangan dijadikan patokan sih. Terus terang kalau saya dapat piala waktu itu, saya bersyukur sekali, tapi saya tetap ngerasa itu bukan yang mewakili karir saya sepanjang itu gitu, karena saya dunia film yang sebenarnya udah pencapaiannya udah tinggi sekali dalam membuat film, tapi justru mereka belum mendapatkan rekognisi apa-apa, itu banyak sekali deh. Jadi kayaknya untuk mendapatkan penghargaan juga jangan sampai kita jadi besar kepala gitu loh, dan jangan sampai kita juga jadi kayak stop belajar lagi karena sudah merasa yang paling bagus gitu. Jangan sampai kayak gitu. Adakah mimpi seorang Dian lagi yang masih ingin dicapai nih dari dalam hati Dian sendiri saat ini? Kalau mimpi saya sendiri banyak sekali ya Mbak, yang pasti salah satunya saya waktu itu jadi artis, ibaratnya gitu ya, masuk ke dunia film sebenarnya untuk bisa mengumpulkan uang, karena saya tuh tidak berangkat dari latar belakang keluarga yang mewah gitu. Cita-cita saya sebenarnya cuma satu, saya pengen sekali membiayai pendidikan tinggi saya sendiri, kalau bisa sampai di luar negeri gitu loh, karena saya tahu biaya pendidikan tinggi di luar negeri itu sangat-sangat mahal, dan mungkin hanya kelas tertentu saja yang punya kemampuan untuk bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Saya tumbuh berkembang di zaman masih ada orde baru. Dulu tuh yang bisa ke luar negeri itu kalau nggak anaknya pejabat, kalau nggak anaknya konglomerat gitu loh. Tapi
Zaman sekarang kan orang dari menjadi wirausahawan aja bisa sukses gitu, dan kesempatan itu terbuka lebih banyak dan tidak ada yang tidak mungkin. Cuma di saat seperti ini justru saya malah belum tercapai mimpi saya untuk bisa ke luar negeri dan sekolah. Jadi sebenarnya mimpi saya sebenarnya adalah tetap untuk bisa menuntut ilmu lebih tinggi lagi di luar negeri. Oke, jadi Dian masih ingin melanjutkan sekolah padahal sudah S2 saat ini. Berarti mau melanjutkan ke S3 lagi, dan kenapa memilih luar negeri? Apakah dirasa lebih baik? Karena saya merasa bahwa ini kalau pembahasan ini jadi panjang ya Mbak ya, tapi kalau memang mau dibahas, ayo kita bahas. Jadi gini, bapak-bapak pendiri bangsa kita, bapak-bapak pendiri bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, semua segala macam, mereka itu mendapatkan kecerdasan yang luar biasa sehingga mereka bisa berimajinasi tentang bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia. Dan mereka memiliki imajinasi tentang demokrasi di saat kita semua itu masih dijajah sama koloni waktu itu. Dan mereka memiliki semua kecerdasan itu, konsep tentang demokrasi, konsep tentang kebebasan, itu karena mereka semua belajar dari luar negeri. Jadi luar biasa. Semua konsep pendidikan yang ada di Indonesia ini juga sebenarnya diadopsi dari seluruh tatanan pengetahuan yang dibangunnya dari dunia barat, dunia pertama. Dan kalau misalnya kita bisa membuktikan diri, jangan sampai kita jadi jagoan kandang gitu loh. Jangan sampai kita cuma jadi yang paling pinter tapi cuma di negara sendiri. Kalau bisa bersainglah secara internasional gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir di sesi ini, dengan aktivitas yang begitu padat, bagaimana Dian melakukan perawatan keseharian dan juga kebugaran tubuh? Seperti apa nih? Kalau saya biasanya saya nggak terlalu punya banyak waktu untuk ke salon, spa, segala macam kayak gitu. Yang pasti saya selalu punya perawatan yang ringkes aja yang bisa saya lakukan di rumah. Yang pasti banyak minum air putih karena itu ngaruh banget untuk kelembutan dan kelembapan kulit kita. Semakin berumur itu semakin ngaruh banget. Istirahat cukup, berolahraga dengan baik dan rutin, dan mengonsumsi makanan-makanan yang alami. Dan saya juga senang banget karena zaman sekarang tuh kita bahkan bisa kayak punya pengalaman spa dengan alat yang sekecil ini. Jadi di rumah aja kita bisa bikin perawatan untuk bisa memastikan bahwa kulit kita tetap kencang dan tetap muda, dan lebih awet muda sih jadinya sejak kenal sama alat ageLOC ini. Oke, menarik sekali perbincangan dengan Dian Sastrowardoyo, tapi tahan dulu karena kita masih akan lanjut. Saya akan beralih dulu kepada Bapak Kanivi Sumantoro, selaku Presiden Nuskin Indonesia and Philippines. Apa kabar Pak? Baik dan luar biasa sekali. Pak, seperti yang sudah kita ketahui, Pak Kani ini sekarang sudah menjadi Presiden Nuskin Indonesia dan Filipina, dan juga sebagai Ketua Asosiasi Penjualan Langsung di Indonesia. Seperti apa Pak perjalanan hidup Bapak hingga bisa ada di posisi seperti sekarang ini? Waduh, jadi ingat saya di interview buat dapat pekerjaan kayaknya. Oke, kalau bicara tentang perjalanan hidup, saya rasa banyak hal ya. Mungkin kalau saya pribadi, saya mencoba memberikan stage buat buat kehidupan saya pribadi dan keluarga saya tentunya. Ya, kalau saya coba membagi apa yang telah saya alami selama ini itu ada 3 stage. First, life is colorful ya. Dulu mungkin sangat berwarna sekali ya. Banyak hal yang kita lakukan dalam proses belajar dalam kehidupan. Kemudian then it come to the stage yang saya bilang, saya katakan life is so wonderful. Tiba-tiba hidup tuh ya indah sekali gitu ya. Ya, memiliki keluarga, terus ada anak-anak, dan on the stage yang sekarang ini ketika especially bersama Nuskin, saya menemukan bahwa life is meaningful. Ya, jadi kalau dilihat, dibilang perjalanan hidup, saya nggak bisa bilang perjalanan, tapi saya coba membagi apa yang saya alami. Ya, mudah-mudahan meaningful ini karena saya melihatnya saat ini kalau bicara tentang tadi menjadi ketua APLI atau segala macam, ini bukan karena karir ya, tapi karena perjalanan kewajiban dan tugas yang saya lihat punya banyak manfaat, bukan buat saya pribadi, dan saya lebih concern juga kalau apa yang saya lakukan bermanfaat juga buat banyak orang. Jadi
Saya lebih lihatnya ke tiga stage itu. Mudah-mudahan sih ya apa yang saya alami ini meaningful itu bisa membuat saya lebih banyak dalam proses belajar lagi. Seperti tadi Mbak Dian ya, bahwa hidup tuh nggak lepas dari belajar ya. Saya takut memang kalau kita tuh ada di comfort zone ya, artinya kalau kita udah nggak punya masalah, terus hidup kayaknya enak banget ya. Dan saya ngeliat kalau orang nggak punya masalah berarti hidupnya udah berakhir gitu ya. Jadi ya kita coba lebih banyak belajar lagi, kita coba bukan coba dan kita harus terus bahwa kita tuh jangan merasa di daerah yang sangat nyaman sekali, supaya kita bisa lebih bisa lebih survive dan bisa lebih mendapatkan manfaat dari apa yang Tuhan sudah berikan selama ini. Jadi untuk meraih kesuksesan ada tahap-tahap yang harus dilewati ya Pak? Oh iya, itu kalau saya. Mungkin Bapak bisa share pengalaman yang paling berharga yang Bapak temui ataupun rintangan selama ini? Kalau pengalaman semua tuh saya anggap semuanya berharga ya. Semua pengalaman tuh setiap momen, even a little moment buat saya itu very value sekali, buat saya sangat berharga sekali. Ya, cuman mungkin kalau kita lebih mempersempit lagi apa yang saya alami, saya di dunia industri ini ya, di industri penjualan langsung ini sudah lebih hampir dari 25 tahun. Ya, coba bayangin ya. Jadi usia yang sudah sekarang pengalaman yang boleh dibilang pengalaman yang cukup banyak tentang industri ini. Ya, jadi kalau dikatakan pengalaman yang berharga itu di industri kita ini banyak hal sekali. Ya, dan saya banyak belajar sekali karena di industri kita ini kita bicara tentang people, bukan hanya tentang bukan hanya tentang uang, penghasilan, pendapatan, tapi kita bicara tentang manusia. Dan itu yang saya dapatin selama ini, selama perjalanan karir atau hidup, ya, bahwa tentang manusia ini di industri yang saya gelutin ini luar biasa sekali, banyak manfaat yang saya dapatkan. Ada kiat sukses yang ingin dibagikan kepada teman-teman Nuskin, Pak? Wah, kalau kiat sukses kayaknya teman-teman saya di Nuskin tuh lebih luar biasa ya, karena kiat-kiat itu tergantung daripada kita pribadi. Ya tadi seperti Mbak Dian ya, proses belajar dan belajar nggak pernah stop, yaitu salah satu kiat sukses. Dan sama sih seperti saya juga nggak pernah stop untuk belajar ya. Dan kiat-kiat yang paling penting ini buat saya, kalau kita sudah menemukan misi yang memang membuat kita akan lebih misi yang membuat kita bahwa ini penting buat kehidupan kita dan kita mendapatkannya dan kita menemukan bahwa ini misi yang terbaik yang bisa kita jalankan, itu yang membuat kita mungkin bisa lebih sukses. Kalau bicara sukses mungkin banyak orang yang punya standar atau punya target pencapaian sukses itu seperti apa tuh beda-beda. Ya, kalau buat saya pribadi ya tentu ya tadi saya katakan di awal bahwa saya ingin punya kehidupan yang bukan saya pribadi merasakan manfaatnya, keluarga saya, tapi juga banyak orang. Ya, dan mudah-mudahan kalau kita menemukan misi yang tepat dan punya urgensi yang memang sangat kuat buat kita untuk maju, kita pasti bisa lebih cepat untuk sukses. Gitu, luar biasa sekali apa yang sudah dibagikan oleh Pak Kani Visumantoro. Pak Kani, kenapa nih untuk meraih semua mimpi atau penghargaan yang nanti juga akan ada selanjutnya ke depan, saya percaya. Kenapa Bapak memilih untuk tetap bersama Nuskin? Bukan memilih untuk tetap bersama Nuskin ya, saya sudah menikah sama Nuskin. Malah sudah menikah ya Pak dengan Nuskin. Ya. So make it work ya, buat saya ketika kita sudah memutuskan bahwa kita bersama ya let's make it work gitu ya, dan kita harus buatnya lebih baik lagi. Dan kalau bicara tentang why Nuskin ya, perjalanan saya dari dulu memang sampai saya bertemu istri saya yang karena pengalaman direct selling terus terang. Saya dulu juga sebelum ada di manajemen perusahaan penjualan langsung ini, saya juga pernah menjadi mitra dari sebuah perusahaan penjualan langsung. Ya, saya bertemu istri saya juga ketika waktu itu ya, dia date pertama kami ya, bayangkan ya. Kita itu ulang tahun istri saya ya, kita makan-makan, kita diundang, saya diundang, kemudian ketika makan tuh ada kelompok orang di tempat makan tuh di mana istri saya mengundang, dan itu saya di prospek juga. Jadi pada waktu itu buat saya dunia direct selling itu bukan hal yang beda, bukan hal yang baru,
tapi sesuatu yang sudah saya alami sejak dulu sampai saat ini ya. Jadi ketika perjalanan di industri sekarang ini, ketemu dengan banyak perusahaan, sampai ketemu dengan Nuskin, saya ketika dengan Nuskin ini saya ada satu hal yang memang men-trigger semangat yang ada di dalam diri saya ketika bicara tentang mission ya. Mereka bilang bahwa force for good ya, dan saya lihat apa yang dilakukan Nuskin bahkan ketika belum memulai di Indonesia ya, itu sudah membuat saya sangat mengagumi ya apa yang telah dilakukan Nuskin, foundernya sampai dengan Nuskin Management sampai dengan Nuskin leader-leadernya ya terhadap perkembangan masyarakat di Indonesia. Jadi sebelum Nuskin masuk tuh tahun 2005, sebelumnya sudah banyak melakukan hal yang luar biasa sampai waktu itu Aceh ya 2004 kalau nggak salah ya, itu Nuskin sudah mengirimkan beberapa kontainer yang kita punya namanya Vitamil, makanan sehat yang dikirimkan buat para korban bencana alam waktu itu. Dan sebelumnya juga Nuskin juga melakukan banyak reservasi sebelum itu tahun 90-an di daerah Indonesia Timur dan segala macam, dan saya lihat ini suatu hal yang buat saya jadi ketika Nuskin masuk ke Indonesia itu bukan keuntungan sesaat yang dicari, tapi lebih kepada sustainability yang ingin dibuat di suatu pasar atau di suatu daerah yang memang Nuskin akan masuk gitu ya. Dan sampai saat ini ya, sampai sebesar ini Nuskin nggak pernah kita lupakan ya misi dari awal ya. Being Force for Good itu jadi suatu nyawa, jadi suatu hal yang memang harus terjadi karena untuk mencapai visi kita nih, misi ini yang harus dijalankan. Ya sampai saat ini juga Nuskin masih stay fokus dengan misi yang kuat ini, Force for Good, dan ini yang membuat kami juga semakin, makanya tadi bilang kami sudah menikah dengan Nuskin. Ini yang membuat kita jadi lebih punya urgensi dalam mengembangkan bisnis Nuskin ini. Ya sampai saat ini juga jangan pernah lupa ya, dan terima kasih buat para kawan-kawan Nuskin ya, para leader-leader yang sudah begitu mengembangkan Nuskin, dan bahkan kita punya janji sama salah satu yayasan di Indonesia ini, Yayasan Jantung Anak Indonesia, bahwa kita masih punya kewajiban untuk membantu anak-anak yang punya jantung bawaan. Ya inilah yang membuat kita semakin kuat, membuat Nuskin ini semakin besar. Jadi tidak hanya Nuskin yang besar, tapi juga memiliki impact yang baik bagi masyarakat. Oh iya, Pak ya. Itu dia. Baik, nomor Pak satu Kani. impact ya. Nomor satu impact tuh. Jadi dalam berbuat sesuatu, pikirkan bahwa kita memberikan impact yang atau manfaat yang besar buat masyarakat, dan ya bukan hanya buat keluarga ya, tapi lebih besar impactnya buat sekitar kita. Oke, baik Pak Kani, kita akan masih tetap melanjutkan perbincangan, dan saya akan kembali mengundang Dian Sastrowardoyo untuk kembali bersama kami, tapi setelah yang berikut. Mengeksplorasi alam adalah salah satu hobiku. Melakukan hal-hal baru untuk menemukan diriku yang sesungguhnya. Sama seperti caraku untuk menikmati hidup, aku mencari peluang yang sejalan dengan gaya hidupku. Jangkauan teknologi bisa banget memberikan kemudahan untuk menjalankan bisnis Nuskinku di mana saja dan kapan saja. I am entrepreneur, and I already discover the best of me. Gue mulai sadar, hidup adalah tentang cari jalan lain di luar zona nyaman. Maka dari itu gue mulai dari diri sendiri. Dari mulai iseng coba-coba, sampai jadi hal utama yang bikin hobi gue jalan. I am the entrepreneur. You will discover the best of me, now it's your turn to discover the best of you.
Mengawali hari selalu jadi tantangan tersendiri. Checklist tiap aktivitas yang harus gue tuntasin. Bangun pagi, sarapan, dan kadang rencana nggak berjalan sesuai harapan. Tapi, apa gunanya kan ngurungin hal yang bisa kita ubah sendiri? Enjoy yourself dong! Dan di sela aktivitas padat, gue juga bisa sempetin diri untuk cari peluang gue sendiri. I am entrepreneur and already discovered the best of me. Ya, halo, selamat sore teman-teman Nuskin Indonesia. Bertemu kembali bersama saya, Greta, yang pastinya kemarin saya sudah menemani teman-teman semua. Hari ini saya lagi nih Pak, nggak apa-apa ya? Kamu emang pengennya kali ya. Saya pengen nemenin Bapak, Pak, pengen masuk kamera lagi. Nggak apa-apa ya Pak? Gak apa-apa, ada yang sedikit senang kamera, ada yang sedikit agak gimana ya? Oh kamera. gitu, ya ampun Pak. 11-12 sama Mbak Dian Sastro ya Pak? Sama Greta, terima kasih banyak Greta. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita masuk sesi ketiga untuk acara chit-chat bareng Pak Kani dan juga Mbak Dian Sastro. Boleh kita undang kembali untuk Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Halo Mbak Dian Sastro, apa kabar Mbak? Baik. Cantik sekali Mbak Dian, aku ngefans banget sama Mbak lo. Oke Mbak, kemudian aku punya pertanyaan nih untuk Mbak Dian ya. Terima kasih sekali. Mbak Dian, Oke, Mbak Dian, dari semua bidang yang Mbak Dian tekuni, ada dunia film sebagai artis dan produser, bisnis, dan juga kemudian sempat kuliah S2 juga, apa yang paling memiliki value untuk hidup seorang Dian Sastro? Kemudian ada lagi Mbak, mengapa atau siapa tokoh yang paling menginspirasi Mbak Dian? Silakan Mbak. Oke, kalau value yang aku rasakan dari pengalaman aku, salah satu yang memiliki value adalah pada saat aku belajar lagi sekolah S2. Waktu itu kebetulan aku S2 tuh pada saat aku lagi hamil, jadi memang satu-satunya ibu-ibu hamil yang ada di kelas yang ikutan di kelas, nyatat-nyatat pelajaran, habis itu bikin tugas sampai begadang-begadang. Itu kayaknya jadi sesuatu yang sangat menantang, sesuatu yang sangat melelahkan, dan membuat aku bener-bener selama 1,5 tahun itu nggak ketemu teman-teman dan nggak memiliki kehidupan sosial, karena kehidupan aku waktu itu cuma belajar aja sama kuliah aja sama ngurus keluarga. Tapi aku puas banget karena hasilnya langsung berubah banget. Jadi kayak dari sebelum aku kuliah lagi sama sesudah kuliah lagi, itu tuh kayak aku adalah orang yang berbeda, yang tadinya nggak tahu banyak hal tentang dunia bisnis jadi tahu, dan percepatan dan peningkatan itulah yang sebenarnya aku sangat syukurin gitu. Makanya aku memberikan value yang sangat tinggi untuk pengalaman aku yang seperti itu. Yang aku bisa sharing adalah ternyata teman-teman biasanya kalau kita lagi dihadapkan sama pengalaman yang mungkin agak susah, hidupnya agak menantang gitu ya, karena kita lagi mengambil pilihan seperti misalnya kayak waktu itu aku lagi kuliah. Kadang-kadang pilihan yang susah itu nanti akan kita rasakan hasilnya itu di kemudian hari gitu. Jadi tenang aja teman-teman, kalau mungkin sekarang lagi menjalani hal-hal seperti itu, percaya aja bahwa semua yang susah dan penuh perjuangan itu biasanya ada hasilnya yang juga sangat akan berbuah hasil yang sangat baik gitu. Terus habis itu pertanyaan kedua tadi, siapa sih idola aku gitu? Iya betul. Siapa sih tokoh yang menginspirasi Mbak Dian? Terus kenapa Mbak Dian bisa Aku salah satunya ngefans sama Michelle dia? Obama, aku ngefans banget. Tokohnya Michelle Obama, menurut aku dia juga orang yang sangat inspiratif dan bisa membuat orang lain berani bermimpi. Terus aku juga suka banget sama Sheryl Sandberg, dia itu CEO-nya Facebook. Dia adalah contoh bahwa ternyata menjadi seorang ibu-ibu dan seorang perempuan itu tidak akan membatasi kita untuk bisa memiliki karir setinggi langit gitu loh. Bahwa ibu-ibu tuh selalu kalau berkarir tuh selalu dilema galau gitu loh. Ini apakah saya harus memilih antara karir, apakah keluarga saya. Kesannya itu sesuatu yang jadi pilihan gitu. Sangat jarang sekali kita pikirkan kalau seorang bapak-bapak atau suami itu nggak pernah dihadapkan sama pertanyaan
super galau seperti itu. Apakah saya harus memilih karir saya atau keluarga saya? Karena kayaknya mereka mendapatkan excuse untuk tidak mengurus keluarga sama sekali demi mencapai karir. Kenapa kalau buat ibu-ibu itu jadi sesuatu yang kayak malah membatasi karir gitu loh. Kalau misalnya bapak-bapak bisa sama-sama ikut mengurus keluarga mereka sibuk dan setotal ibu-ibu, mestinya kan juga para ibu-ibu juga bisa berkarir setinggi langit, sehingga rasanya jadi jauh lebih setara secara gender, baik karirnya maupun keluarganya. Ya, jadi benar-benar memang harus para suami harus mensupport para istrinya ya Mbak Dian ya, biar para wanita di Indonesia tetap bisa berkarya dan berkarir, betul ya Mbak Dian ya? Betul sekali. Nah Mbak Dian, aku mau tanya nih, sebenarnya ini pertanyaan pribadi juga sih. Kalau kita lihat kan Mbak Dian Sastro ini kan sudah banyak banget aktivitasnya gitu ya Mbak, kegiatannya. Ada kesulitan gak sih membagi waktunya Mbak Dian, apalagi kan Mbak Dian juga ibu dari 2 orang anak nih. Nah masa seperti sekarang ini anak kita kan kebanyakan sekolahnya di rumah ya Mbak, online seperti itu. Nah itu membatasi kegiatannya Mbak Dian gak sih untuk lebih berkarya, berprestasi, dan gimana membagi waktunya Mbak Dian? Ya, terima kasih sekali. Lumayan agak terbatasi juga, tapi juga saya juga bersyukur karena saya tinggal sama mama saya. Jadi kita semua bisa kayak gantian gitu, tukar-menukar peranan, karena kadang-kadang emang anak-anak kan kalau sekolah tetap harus kita dampingin. Karena kalau misalnya nggak kita dampingin ya mereka nggak basically kayak ngelamun sendiri dan nggak belajar apa-apa gitu. Apalagi yang namanya PR gitu. Kayak barusan kita tuh kan sekarang hari libur ya, hari Sabtu. Mereka tidak ada sekolah, tapi kebetulan PR buat hari Senin itu lumayan ada banyak. Jadi tadi seperti contohnya hari ini sebelum saya talk show, ada makan siang di rumah kan, saya ngurusin makanan. Tapi sebelum acara makan siang itu saya ngurusin PR-nya anak saya yang sulung dulu, karena kebetulan dia lagi baru belajar konsep baru di matematika dan dia masih belum ngerti, dan saya juga ngejelasinnya beda banget karena pas zaman saya dulu belajar matematika yang konsep seperti itu tuh beda banget sama cara si gurunya dia sekarang menjelaskan. Jadi saya harus kayak belajar lagi sebenarnya kalau gurunya itu sekarang menjelaskannya dengan konsep seperti apa, apakah dengan gambar, apakah dengan aljabar apa gimana gitu. Jadi saya harus belajar lagi dan harus dengan sabar ngajarin lagi gitu. Jadi ya memang ada ini ya, harus pintar-pintar membagi waktu tentu saja teman-teman, tapi yang pasti jangan sampai patah semangat. Kalau memang kita capek, mestinya sih kalau kita kuat hati gitu ya, mestinya sih juga diberikan kemudahan gitu. Saya juga sangat bersyukur banget saya tinggal sama mama saya, jadi mama juga bisa kadang-kadang membantu gitu untuk menjelaskan ke anak-anak. Ya, thank you Mbak Dian. Nah jadi teman-teman di rumah, ternyata Mbak Dian pun juga mengalami hal yang sama dengan kebanyakan ibu-ibu pada umumnya yang zaman sekarang anak ini lagi sekolah online ya Mbak Dian ya. Kadang pusing gitu bagi waktunya kan, belum ngajarinnya lagi. Ternyata Mbak Dian memang benar-benar tangguh banget nih ya, keren banget pokoknya. Nah kemudian Mbak Dian, aku masih ada pertanyaan lagi nih ya. Sebagai aktris dan produser yang mempunyai segudang prestasi, apa kontribusi Mbak Dian yang sudah dan ingin diberikan untuk empowering Indonesia? Aku kepengen sekali empowering Indonesia melalui film-film yang aku buat. Saya percaya banget kalau misalnya orang Indonesia nonton film yang bermakna, yang bagus, itu akan ikut membantu membentuk cara pikir mereka. Jadi kayaknya tantangan bangsa Indonesia kan ke depan itu kan memang masih banyak PR yang harus diselesaikan. Perlu banget manusia Indonesia itu tangguh menghadapi segala macam bentuk tantangan yang dihadapi, termasuk apapun tantangannya lah. Nah, untuk bisa membangun mentalitas yang seperti itu, salah satunya adalah kita bisa melalui film. Kalau misalnya kita menceritakan tentang film-film tentang orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang nonton juga akan lebih gampang patah semangat. Tapi kalau kita cerita tentang orang-orang yang pantang menyerah, maka nanti yang nonton juga akan menjadi pantang menyerah. Jadi saya rasa film itu juga sangat membentuk cara pikir penontonnya. Jadi mudah-mudahan aja saya dengan membuat film-film yang bagus bisa ikut membentuk cara pikir dan mentalitas orang Indonesia yang jauh lebih baik. Oke, terima kasih Mbak Dian. Jadi Mbak Dian melalui film-filmnya Mbak Dian ya, boleh kasih bocoran gak sih kira-kira dalam waktu dekat Mbak Dian tuh akan main di film apakah, atau mungkin akan memproduseri suatu film gitu Mbak? Bocorannya adalah film berikutnya adalah film pendek. Saya akan mencoba menantang diri saya keluar dari comfort zone lagi. Saya lagi mencoba untuk menjadi penulis skrip dan juga sekaligus menyutradarai film ini. Doain ya teman-teman. Amin. Semoga sukses ya Mbak Dian ya untuk next projectnya ya.
Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Dian. Sekarang aku mau chit-chat sama Pak Kani. Apa kabar Pak? Pak dari tadi kita udah ketemu ya Pak. Iya. Basa-basi depan kamera Pak. Oke Pak, pertanyaan pertama nih. Luar biasa. Luar biasa ya. Oke Pak, pertanyaan pertama ya. Di usia Nuskin Indonesia yang sudah mencapai 15 tahun nih Pak, apa kontribusi Nuskin dalam empowering Indonesia? Wah, susah amat ya Greta pertanyaannya. Kalau bicara tentang kontribusi empowering yang kita lakukan, empowerment itu emang apa ya, kata atau value kita di awal ya, Nuskin. Kalau dicari mungkin di Google Nuskin tuh empowerment tuh lebih keluar karena itu bagian dari misi kita ya. Force for good, being force for good to empower people life. Jadi kita tuh punya tanggung jawab ya, dan Bapak Ibu para leader Nuskin dan para mitra Nuskin ya, Anda semua punya tanggung jawab dan Anda sudah mewujudkan saya rasa ya. Jadi kalau bicara tentang kontribusi, Anda semualah hasil daripada empowerment. Dan memang uniknya di bisnis kita ini ya, di industri kita ini, kesuksesan seseorang ya atau keberhasilan para mitra kita itu diukur dari berhasilnya mereka membuat orang-orang yang mereka ajak itu berhasil. Jadi empowermentnya di situ. Jadi kalau dibilang, makanya kadang-kadang saya sering bukan joke sih ya, tapi memang kenyataan ya. Saya ambil sekolah MBA itu lebih dari 2 tahun ya. Bayarannya mahal, harus sekolahannya juga sulit. Tapi di Nuskin kalau kita lihat para leader kita ya, pola pengajarannya, proses edifikasinya, bahkan grup supportnya itu udah ngajarin kita lebih dari MBA loh. Makanya saya bilang kalau bicara tentang kontribusi apa yang terjadi dari industri kita, bahkan lebih sempit lagi Nuskin, it's not just financial kebutuhan finansial yang terpenuhi, tapi lebih kepada kebutuhan pengembangan manusia yang terjadi, terutama yang ada di lingkungan Nuskin. Dan itu terima kasih banyak buat para leader kita, sales leader, terima kasih banyak ya, Anda berperan banyak dalam memberi kontribusi buat masyarakat Indonesia. Oke, thank you Pak. Nah berikutnya nih Pak, apa langkah selanjutnya untuk bisa lebih membesarkan Nuskin di Indonesia Pak? Saya malah pengen tanya sama kamu, gimana Teh? Ya. Jadi begini Pak, kalau menurut saya, salah ya? Go ahead. Silakan Pak. Apa ya, kalau menurut besar sekarang gini, kita harus stay on our mission. Ya, yang membuat kita mencapai visi kita karena kita punya misi yang kuat. Bapak Ibu Anda semua punya misi being a force for good throughout the world, yang nggak usah terlalu jauh di Indonesia. Ini misi yang harus kita jalankan. Jadi ketika kita melakukan bisnis kita ini, ya, memang kalau bicara tentang industri kita Bapak Ibu ya, bisnis kita ya, banyak beberapa sentimen baik yang positif maupun negatif. Tapi kalau kita kembali lagi ke misi kita, mungkin yang sentimen negatif itu akan hilang dengan sendirinya. Ya kalau kembali lagi ke misi kita, segala penolakan yang terjadi itu kita anggap nggak ada. Jadi everything kalau kita lihat apa yang kita lakukan, misi baik yang kita lakukan, mungkin kendala-kendala atau masalah atau kerikil yang terjadi itu nggak akan pernah kejadian, nggak akan pernah ada masalah. Mudah-mudahan itu kali ya yang membuat yang membuat misi kita semakin kencang ini, yang membuat Nuskin akan semakin besar. Oke. Doain dong kita semua. Amin, ya. Pak. Diaminkan Kita gitu pasti bisa ya Pak. Semua bisa. Semua bisa. Nah, ada lagi nih Pak pertanyaannya ya. Apa visi dan harapan Pak Kani ke depan? Visi saya atau visi Nuskin? Dua-duanya boleh Pak. Dua-duanya boleh Pak. Ya kita tahu semua lah visi Nuskin seperti apa ya. Kita ingin menjadi perusahaan platform, business opportunity platform yang terbesar, yang terpilih lah ya, peluang buat semua orang. Dan kalau bicara tentang visi pribadi saya, tentunya ya saya ingin Nuskin ini menjadi suatu vehicle yang baik, yang bisa berguna bagi masyarakat banyak khususnya di Indonesia, apalagi di situasi seperti saat ini. Ya, jadi kalau bicara tentang visi, kami ingin visi Nuskin ini bisa lebih besar lagi, karena kalau Nuskin mempunyai pencapaian yang cukup besar, saya bisa membayangkan seberapa besar teman-teman kita di Indonesia, masyarakat Indonesia yang terbantukan, baik secara finansialnya maupun secara manusianya. Ya, kalau saya lihat gini, kita pernah bikin survei ya,
Apa alasan orang-orang ya di luar itu join Nu Skin? Ternyata kalau saya bagi dua, ada pria dan wanita itu punya alasan yang berbeda. Yang wanita alasan join Nu Skin apa coba? Uang, Pak. Bukan uang, salah. materialistis. Ya kan wanita itu Pak biasanya kan? Berarti kamu bukan termasuk yang di sini nih. Ya, ternyata 80% yang wanita join Nu Skin karena produknya diskon. Jadi member diskon ya. Diskon okay. Produknya lebih dan karena produknya ya, mereka sangat tertarik sekali, ya kan. Dan kalau yang pria apa coba kira-kira? 70% dari pria yang join ya di industri kita ternyata mereka melihat bahwa ada pengembangan kepribadiannya. Jadi dua sisi ini kalau kita combine kebayangan ya. Yang satu suka cantik atau suka sehat, yang satu suka dengan pengembangan kepribadian ya. Dan ini yang membuat kita juga semakin semakin antusias, semakin yakin bahwa kalau hal bukan hanya people development-nya aja, tapi kalau semua ini kita lakukan, ya banyak masyarakat Indonesia yang mungkin yang akan lebih baik lagi dalam hidupnya nanti. Insya Allah, mudah-mudahan. Aminin dong. Amin Pak, semoga Nu Skin Indonesia semakin maju dan sukses ya Pak ya. Iya, dan terima kasih buat para sales leader ya, buat Anda semua, buat mitra Nu Skin. Anda luar biasa sekali ya. Being in the field ya, di pasar itu nggak gampang ya, penolakan ya, alasan-alasan yang kadang-kadang alasan bisa yang halus, bisa yang kasar ya. Tapi kalau kami perhatikan, kalau Anda atau kita semua stay on our mission, kita percaya dengan misi kita bahwa misi yang sangat baik sekali, pasti masalah-masalah itu akan hilang dengan sendiri. Bukan maksudnya masalah yang nggak ada, ya kita nggak akan rasakan. Ya kan, karena itu yang saya alami juga ya, karena terus terang banyak sekali sentimen-sentimen lah yang bicara tentang industri kita seperti apa ya, mereka nggak ngerti dan mereka nggak tahu, tapi ketika mereka tahu data-data kita, mereka tahu apa yang kita lakukan, itu berbalik 180 derajat, artinya apa? Mereka berbalik lebih positif tentang industri kita, dan itu juga karena para mitra kita, mereka membuatnya sangat positif sekali untuk industri ini. Betul Pak, jadi tantangannya jangan dilihat ya Pak, yang penting visi dan misi ke depannya yang perlu dicapai ya Pak ya. Tantangannya pasti kelihatan, cuman jangan dirasain. Iya Pak, oke. Nah terima kasih Pak Kani. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan dari para peserta nih ya. Boleh kita balik ke Mbak Dian lagi dulu ya Pak ya. Silakan. Halo Mbak Dian. Halo. Mbak, ini ada pertanyaan dari para peserta yang join nih Mbak di Facebook Live Nu Skin ya. Ini pertanyaan datang dari Ibu Margareta Budi Susanti ya. Untuk Mbak Dian Sastrowardoyo, lebih susah bikin film bertema pendidikan atau bertema sejarah atau sosial atau politik Mbak? Susahnya beda-beda, tapi semuanya ada tentang masing-masing. Kalau tentang pendidikan, biasanya kita harus benar-benar pas nulis ceritanya itu kita benar-benar harus belajar juga tentang seperti apa sih dunia pendidikan yang ada saat ini. Jangan sampai kita tuh menceritakan sesuatu yang udah nggak akurat gitu loh. Misalnya perkembangan dunia pendidikan sekarang seperti apa, kurikulum seperti apa. Guru-guru itu kalau misalnya cara kerjanya seperti apa, jadi kita memang harus melakukan banyak riset tentang dunia pendidikan yang bisa kita ceritakan gitu. Terus habis itu kedua, kalau yang tadi tentang sejarah itu juga perlu banyak kita risetnya tentang sebenarnya yang benar itu seperti apa ya sejarahnya. Sebenarnya sejarah itu kan referensinya beda-beda, jadi ada kayak tergantung sama pencatatan sejarah oleh si ahli sejarah yang A, ahli sejarah B, jadi kita harus mempelajari seluruhnya semuanya dan akhirnya menentukan yang mana yang akan kita ambil sehingga pada saat nanti kita mempertanggungjawabkan filmnya nanti di khalayak masyarakat, kita juga udah punya alasan yang argumentatif terhadap kenapa kita akhirnya mengambil jalan cerita ini yang sesuai dengan pencatatan sejarah yang ini karena bla 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 bla. Nah itu karenanya itu udah harus kita siapin supaya bisa menjadi pertanggungjawaban yang logis gitu. Terus habis itu biasanya susahnya untuk bikin film sejarah itu juga adalah dananya, karena kalau misalnya kita cerita tentang film yang terjadi zaman dulu, ratusan tahun lalu, puluhan tahun lalu, berarti kan keadaan dunianya juga sangat berbeda. Jadi
rumahnya beda, mungkin gambar kotanya beda, pasarnya beda, dan itu semua harus dibikin terlihat seperti zaman dulu kan. Jadi kita memerlukan dana yang sangat besar, sangat banyak untuk bisa mendandani desa yang masih kelihatan kayak kuno gitu. Terus habis itu misalnya desanya ada banyak orang, ratusan orang. Berarti kan setiap ratusan orang itu kan sebenarnya harus ada uang makan siangnya, harus ada uang gajinya satu-satu, walaupun mereka hanya pemeran pendukung sebutannya extra talent gitu ya. Nah sebagai produser jadi akan lebih susah untuk cari duitnya sebanyak itu karena biayanya besar. Kalau yang terakhir tadi film tentang politik. Film tentang politik itu susahnya adalah kitanya harus pintar-pintar dan strategis banget kenapa kita mau menceritakan sisi politik seperti ini dengan sudut pandang ini. Karena politik itu selalu kan berbeda. Kalau dari si pihak yang ini bilangnya saya yang benar, kalau pihak yang ini bilangnya saya yang benar. Nah kita mau ambil pihak yang mana? Karena kan pasti ada ya vice versa, kita mau ambil memihak yang mana? Yang pasti kan film semestinya jangan sampai memihak gitu. Jadi sebenarnya film ini mau diceritakan untuk bisa memberikan pesan apa, menyampaikan pesan apa yang kira-kira masyarakat perlu tahu, yang masyarakat belum tahu sebelumnya gitu loh. Itu satu. Kedua, film politik itu juga sangat kadang-kadang orang Indonesia juga nggak terlalu suka sama tema politik karena menurut orang Indonesia mungkin itu jauh dari sesuatu yang populer, sesuatu yang ini kayaknya film mikir nih gitu. Kalau kebanyakan materi ngomong melulu gitu tuh orang Indonesia kayaknya boleh nggak sih film komedi aja yang udah pasti tahu lah, keluar-keluar ketawa-ketawa gitu, atau film horor aja lah yang udah pasti tahu, pulang-pulang ngeri-ngeri gitu, gimana takut-takut gitu loh, atau film drama lah yang keluar-keluar nangis-nangis gitu. Jadi orang Indonesia tuh hanya mau makan makanan yang dia udah tahu rasanya, dia akan sangat jarang mencoba makanan baru. Begitu juga dengan film. Kalau misalnya dia belum pernah bisa menikmati jenis film politik, misalnya dia mungkin akan agak berat hati untuk mencoba sesuatu yang baru. Cuma buat ngetes aja, coba aja, kali saya suka, apa kali saya nggak suka. Coba buat nyoba nonton aja, dia tuh biasanya udah nggak mau gitu loh. Jadi buat jadi produsernya kesulitannya adalah ya mungkin filmnya adalah sulit untuk dipasarkan agar menjadi laku atau agar menjadi balik modal. Jadi gitu. Oke, baik Mbak Dian. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Mbak, dari Ibu Desi Indrawati. Mbak Dian, apa yang mendasari keputusan ambil S2 dengan ilmu yang berbeda dengan S1-nya? Kemudian kalau ada kesempatan sekolah lagi nih Mbak Dian, mau sekolah ambil jurusan apa sih Mbak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Waktu itu saya ngambil S2 lagi karena memang saya udah berniat saya kepengen S2. Tapi pas lagi saya ngambil itu kan saya ngambilnya manajemen keuangan. Karena kenapa saya ngambil manajemen keuangan? Padahal S1 saya adalah filsafat. Karena saya ngerasa banget dengan S1 background filsafat saya memiliki kebijaksanaan yang enak banget buat ngomongin teori. Tapi pada saat saya pakai buat kerja di dunia bisnis, waktu itu saya pernah berhenti dari dunia film dan saya pernah kerja kantoran sebagai konsultan. Nah pas saya jadi kerja di konsultan, pengetahuan saya tentang dunia bisnis itu terbatas sekali kalau saya hanya mengandalkan lulusan filsafat itu. Jadi karena saya punya rencana untuk berkarir terus lebih panjang dan lebih jauh, saya pengen berkembang, saya merasa saya perlu menambah dan meningkatkan pengetahuan saya dalam dunia bisnis untuk lebih ngerti lagi seperti apa sih dunia bisnis di industri A, B, C, D ini berjalan. Dan untuk itu saya tahu banget waktu itu salah satu cabang keilmuan yang saya belum kuasain adalah masalah keuangan, masalah membaca laporan keuangan, masalah bagaimana menghitung untung rugi, P&L, bahwa kalau mau jadi sebuah entrepreneur kita harus punya perusahaan itu harus ada laporan keuangan per bulan, ada macam-macam. Nah itu segala macam itu kan accounting, ada finance. Nah itu yang saya belum pernah dapat ilmunya di filsafat, dan karena itulah saya berniat untuk mempelajari sesuatu yang baru walaupun aku tahu itu akan susah karena saya belum pernah dapat ilmu itu dari S1. Tapi justru itulah saya tahu kalau walaupun susah bukan berarti nggak mungkin ya. Kalau saya kerjain dengan rajin, keluarnya tuh saya keluar bisa jadi malah mengetahui sesuatu yang saya belum tahu sebelumnya. Untuk apa kita ada di comfort zone dan belajar sesuatu yang kita udah tahu sebelumnya, buat apa? Ya nggak apa-apa sih jadi ahlinya, cuma kita akan menjadi jagoan kandang si topik itu doang. Misalnya saya belajar filsafat lagi nih, nggak apa-apa sih, cuma pasti karir saya juga akan terbatas. Ya Anda hanya bisa menjadi pengajar filsafat, Anda hanya bisa jadi dosen filsafat. Saya kepinginnya tuh punya
pilihan berkarir tuh jauh lebih luas gitu loh. Amit-amit saya udah nggak laku gitu ya di dunia film gitu ya, katakanlah saya mau ngantor, saya pengen pengetahuan saya tuh bisa dipakai buat cari kerja gitu loh. Jadi benar-benar bisa, saya mau buka usaha saya bisa karena saya ngerti keuangan misalnya kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi ya orang beda-beda lah. Kalau waktu itu saya pengen mengetahui hal-hal yang saya perlu ketahui untuk saya pakai modal kerja. Waktu itu saya belajar keuangan. Untuk berikutnya, untuk S3 atau mungkin another S2, saya mungkin malah kepingin karena saya sekarang masuk kerja di dunia film, saya jadi produser film, saya malah tertarik untuk ambil lagi S2 soal film. Jadi kalau nggak film studies atau bahkan producing film atau mungkin S3 tentang kajian film, jadi saya bisa mendalami lagi dunia film dan bisa berkarya lebih baik lagi di dunia film. Oke, terima kasih Mbak Dian. Berarti benar-benar kuncinya adalah kita keluar dari comfort zone dan kemudian harus banyak mencoba hal-hal yang baru ya Mbak ya? Ya. Oke, Mbak Dian terima kasih. Sekarang saya ingin ke Pak Kani lagi nih Pak. Ada pertanyaan dari para audiens juga nih Pak. Ya, Pak Kani, value of life apa yang ditanamkan ke anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia? Kemudian apakah diharapkan mengharumkan nama Indonesia juga? Silakan Pak. Wow, mungkin Mbak Dian kali bisa jawab ya, filosofi nanti. Oke, value ya, kalau bicara tentang value itu tentunya apalagi ya buat kita semua kita tahu ya, we pay attention sama anak-anak kita ya. Anak-anak itu generasi penerus yang memang kita harus dari sekarang sudah kita tanamkan value-value yang cukup baik ya. Dan kalau bicara tentang value apa, ada beberapa yang paling penting yang memang kita harus tanamkan sejak dini, di mana kayak value kejujuran, ya bukan berarti sesuatu yang lain itu tidak dibutuhkan gitu ya. Tapi yang jelas value utama being integritas integrity ya, value yang memang kalau Anda lihat gak usah jauh-jauh deh, value yang buat anak itu udah ada di Nuskin sebenarnya ya. Benar Pak, betul. Ya, value kalau lihat value buat anak-anak atau buat kita semua itu di Nuskin tuh kita punya value yang cukup yang selalu kita jalankan ya, tentang kejujuran, tentang being transparan, tentang being respect each others ya, dan itu memang yang harus kita tanamkan buat anak-anak kita ya. Jadi kalau bicara tentang value-value apa, ya nggak usah jauh-jauh, lihat aja di value Nuskin ya. Mungkin bukan berarti saya Nuskin sekali ya, tapi that's all the truth ya. Gitu. Ya betul Pak, jadi semua udah ada di value-nya Nuskin ya Pak ya. Nah kemudian ada lagi nih Pak, dari Bapak Iksan. Apa harapan Pak Kani untuk Nuskin Indonesia ke depannya nih Pak? Ya tadi di awal ya, Nuskin bukan hanya menjadi kendaraan, tapi Nuskin menjadi suatu media yang bisa kita gunakan untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Ya, karena kalau kita lihat visinya menjadi peluang dari menjadi business opportunity platform buat semuanya. Dan kalau dilihat misinya yang kita lakukan adalah being force for good. Ya, kalau kita lihat hasil akhirnya nanti berharap bahwa Nuskin menjadi suatu alat yang bisa kita gunakan bukan hanya untuk menyejahterakan kita pribadi, keluarga, tapi lebih besar lagi adalah masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan terjadi ya, amin. Amin Pak. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Dian dan juga Pak Kani atas chit-chatnya yang sangat seru banget nih Pak ya. Nah, teman-teman Nuskin tentu sudah sangat akrab dengan salah satu produk unggulan Nuskin berikut ini, yaitu Agelock Galvanic Spa. Beauty gadget mungil ini memiliki manfaat untuk membantu meremajakan kulit tepat di area yang dibutuhkan seperti layaknya menikmati pengalaman perawatan spa di rumah sendiri. Nah, perangkat yang handy ini memiliki beragam kegunaan untuk wajah, tubuh, dan juga kulit kepala. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat cuplikan video mengenai Agelock Galvanic Spa.
Nah, seru banget kan betapa hebatnya alat kita yang satu itu. Ya, sudah terbukti sekali dari kita, pasti juga teman-teman Nuskin sudah banyak yang memiliki Galvanic Spa dan merasakan manfaatnya. Nah, sekarang seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Siska di awal ya, kita akan mengadakan foto kontes yang bisa teman-teman upload di Instagram. Dan kali ini sesi photoshoot secara virtualnya oleh Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Ya. Kita ke sesi virtual photoshoot. Ya Mbak ya. Oke, nanti teman-teman di rumah ya, nanti kalau misalnya saya aba-aba 1, 2, 3 seperti itu, teman-teman di rumah bisa langsung untuk memfoto Mbak Dian Sastro ya. Kemudian nanti hasil fotonya itu bisa teman-teman ikuti untuk kontes di Instagram. Oke, sudah siap Mbak Dian? Kita akan ada 2 kali pose bersama alat galvaniknya ya Mbak Dian ya. Oh sudah ready, itu dia. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya Mbak Dian. 1, 2, 3. Ya teman-teman silakan untuk difoto Mbak Diannya. Aduh cantik sekali. Oke, kemudian 1 kali lagi ya Mbak Dian, boleh ya? Oke, 1, 2, 3. Ya silakan difoto kembali teman-teman di rumah untuk diupload ikutan kontes foto. Foto kontesnya Nuskin untuk diupload di Instagramnya teman-teman. Ya, oke, terima kasih Mbak Dian. Terima kasih. Thank you. Thank you. Oke, kalau gitu sudah selesai sesi chit chat kita kali ini bersama Mbak Dian dan juga Pak Ani. Saya kembalikan ke Mbak Siska. Terima kasih Greta. Mengawali hari selalu jadi tantangan tersendiri. Checklist setiap aktivitas yang harus gue tuntasin. Bangun pagi, sarapan, dan kadang rencana gak berjalan sesuai harapan. Tapi, apa gunanya kan ngurungin hal yang bisa kita ubah sendiri? Enjoy yourself dong! Dan di sela aktivitas padat, gue juga bisa sempatin diri untuk cari peluang gue sendiri. I am entrepreneur and already discovered the best of me. Baiklah, terima kasih Greta. Tadi sudah memandu sesi Be Entrepreneur bersama Bapak Kani dan juga sesi foto virtual bersama Dian Sastrowardoyo. Jangan lupa nih bagi teman-teman Nuskin untuk mengunggah foto capture-nya di akun Instagram masing-masing dan beri tag dan mention akun Nuskin di @nuskinid. Dan bagi yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari Nuskin Indonesia. Akhir kata, saya Francisca Elizabeth undur diri. Sekali lagi terima kasih untuk Greta yang sudah memandu di acara Be Entrepreneur. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.